Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, saya Andre, CPNS dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Angkatan 9 di bawah pengampu izin Bapak Agustinus Setiawan. Pada video ini, saya akan berbagi pengalaman belajar saya di hari pertama Agenda 3, khususnya tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Dan bagaimana saya memaknainya sebagai CPNS yang sedang meniti awal karir. Langsung saja, jujur, waktu pertama kali dengar materi tentang manajemen ASN, saya pikir ini bakal teoritis dan agak membosankan ya. Tapi ternyata saya salah. Penyampaian dari fasilitator sangat menyentuh dan membuka pola pikir saya sebagai calon ASN. Berikutnya, saya jadi paham bahwa manajemen ASN bukan sekedar ngatur pegawai di atas kertas, tapi menyangkut bagaimana ASN itu dikelola, dikembangkan, dinilai, bahkan dibimbing supaya bisa tumbuh jadi pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Adapun prosesnya dari awal, rekrutan, penempatan, pelatihan, penilaian, sampai penghargaan atau bahkan sanksi. Dan semuanya punya satu tujuan, yaitu membentuk ASN yang kompeten, jujur, dan siap melayani. Nah, kalau Smart ASN ini juga jadi materi yang sangat membuka pikiran saya. Dari materi itu saya sadar, ASN di zaman sekarang tidak lagi kerja dengan pola lama atau pemikiran lama. Smart ASN itu bukan cuma pinter teori, tapi juga harus pertama adaptif terhadap teknologi, kedua melek digital, tiga punya kemampuan komunikasi yang baik, 4 berintegrasi yang tinggi, dan yang terakhir mampu memberikan pelayanan yang humanis. Dari materi itu juga jelaskan Smart ASN punya karakteristik yang berakhlak, produktif, profesional, dan terbuka pada perubahan. Saya jadi berpikir, sebagai CPNS di Basarnas, saya nggak cuma bisa kerja sebagai teknis, saya juga harus terus belajar, bisa kerja cepat tapi tepat, dan siap menghadapi situasi darurat dengan tenang dan sigap. Selanjutnya, Smart ASN juga mengajarkan pentingnya kinerja berbasis hasil, bukan sekedar rutinitas. Jadi kita benar-benar harus tahu dampak dari pekerjaan kita buat di masyarakat. Materi itu bikin saya mikir banyak. Saya merasa bangga sudah bisa masuk di lingkungan ASN, tapi sekaligus merasa tertantang juga karena tanggung jawabnya besar, yaitu tugas-tugas saya di Basarnas berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa manusia. Dan kalau saya tidak mengembangkan diri, saya bisa jadi beban bagi tim, bukan jadi solusi. Jadi saya mulai menata ulang mindset saya. Saya harus siap jadi bagian dari ASN yang cerdas secara emosi, tangguh dalam kerja tim, dan cepat dalam tanggap situasi. Pengalaman diskusi di kelas juga membuat saya sadar kalau banyak teman-teman CPNS lain juga punya semangat belajar yang luar biasa. Itu bikin saya ikut termotivasi. Dari pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk terus belajar hal baru, khususnya teknologi dan SOP yang berlaku di kantor pencarian dan pertolongan kelas tahap Pekanbaru. Menjaga kedisiplinan baik dari segi waktu maupun bertanggung jawab, dan bersikap terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Karena saya percaya itu yang bikin saya bertumbuh dan terus berkembang. Saya ingin suatu saat bukan cuma dikenal sebagai ASN yang hadir, tapi ASN yang bisa diandalkan, punya hati, dan memberikan hasil yang nyata. Itulah sedikit pengalaman belajar dari pemaknaan saya terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN di Agenda 3 ini. Saya bersyukur mendapatkan materi ini di awal pembelajaran saya sebagai CPNS, karena itu menjadi dasar yang kuat untuk saya melangkah ke depannya. Sekian dari saya sudahi dengan Fiknam Jagat Samagram.